Rahayu, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi. Berjumpa lagi dengan saya, Setiani. Nah, di video kali ini kita akan membahas tema yang berbeda dari video sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau K13. Nah, ini adalah sekilas pengenalan saya. Nama saya Sristiani, tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 9 Maret 2000. Nah, kita langsung saja kepada pokok pembahasan. Ada 8 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Wah, banyak sekali ya. Nah, yang pertama ada pendekatan penilaian. Kedua ada ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Yang ketiga ada mekanisme dan prosedur penilaian. Keempat, pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Kelima, karakteristik penilaian. Enam, bagaimana implementasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Dan yang ketujuh ada kendala atau masalah apa sih yang mungkin ditemui oleh guru dan peserta didik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Nah, dan yang kedelapan adalah solusi apa yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian ada 3 bentuk, yaitu yang pertama, assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Contohnya, ujian nasional, ujian sekolah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif. Yang kedua ada assessment for learning. Nah, assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Contohnya penugasan, presentasi, dan proyek. Yang ketiga ada assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Contohnya penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang kedua mengenai ruang lingkup, teknik, dan instrumen penilaian. Yang pertama, ruang lingkup penilaian adalah penilaian hasil belajar peserta didik yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, atau kompetensi muatan atau kompetensi program dan proses. Kemudian teknik dan instrumen penilaian ada yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan pun juga berbeda. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan atau KD dari KI 3 dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Proses penilaian pengetahuan dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan serta pemanfaatan hasil penilaian. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan atau KD dari KI 4 dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi. Kita akan membahas satu persatu dari ketiga tadi, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, di dalam penilaian sikap terdapat dua penilaian sikap, yaitu sikap spiritual. Nah, sikap spiritual ini mencakup kompetensi sikap spiritual KI 1 yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kemudian yang kedua, sikap sosial. Kompetensi sikap sosial atau KI 2 yang akan diamati mencakup perilaku, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Penilaian sikap sosial terdiri dari penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Kemudian dalam penilaian pengetahuan terdapat 3 tes. Yang pertama tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian yang kedua ada tes lisan. Tes lisan itu berupa pertanyaan-pertanyaan perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan pula. Kemudian yang ketiga, penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuannya. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Ada 3 yaitu kinerja, proyek, dan portofolio. Nah, kinerja ini untuk mengukur capaian pembelajaran, proses, dan hasil atau produk. Sedangkan proyek untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Kemudian portofolio, rekaman penilaian otentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pengerjaan peserta didik. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mekanisme dan prosedur penilaian. Mekanisme dan prosedur penilaian yang pertama, yaitu penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik satuan pendidikan, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Yang kedua, penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, UTS, UAS, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi,
ujian sekolah, ujian nasional. Yang ketiga, perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, kegiatan ujian sekolah dilakukan dengan langkah-langkah menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan, menulis, menelaah, dan merevisi instrumen, melaksanakan ujian, mengolah, menyetor, dan menilai dan menentukan kelulusan peserta didik, melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian. Kemudian yang kelima, ujian nasional dilakukan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasional standar atau POS. Yang keenam, hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Yang ketujuh, hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Nah, kita sudah masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Nah, pelaksanaan dan pelaporan penilaian terdapat jenis-jenisnya. Ada 3. Yang pertama yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Yang ketiga ada pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dan mohon maaf untuk yang nomor 2 ini tipu ya. Yang nomor 2 ini tipu, seharusnya satuan pendidikan. Namun saya sudah mengucapkan yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Kemudian kita akan membahas satu persatu dari pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar tadi. Ada oleh pendidik, oleh satuan pendidikan, dan pemerintah. Yang pertama, oleh pendidik. Penilaian hasil belajar dan pendidik oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Proses penilaian diawali dengan silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes dan atau non-tes. Yang ketiga, penilaian pada pembelajaran tematik terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari kompetensi dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar yang dikembalikan kepada peserta didik, disertai balikan atau feedback berupa komentar yang mendidik atau penguatan yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran. Kemudian, laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk nilai dan atau deskripsi pencapaian kompetensi untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik terpadu. Deskripsi sikap untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Adapun laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah dan pihak lain yang terkait, misalnya guru kelas, guru bimbingan, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian kompetensi sikap, spiritual, dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama 1 semester hasilnya diakumulasi
dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi dan oleh wali guru kelas. Kemudian yang kedua yaitu tentang pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Nah, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Menentukan kriteria minimal pencapaian tingkat kompetensi dengan mengacu pada indikator kompetensi dasar tiap mata pelajaran, mengordinasi ulangan harian (UTS), UAS, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat nasional kompetensi, dan ujian akhir sekolah. Menyelenggarakan ujian sekolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah sesuai dengan pos ujian sekolah. Menentukan kriteria kenaikan kelas, melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada orang tua wali peserta didik dalam bentuk buku rapor. Melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan instansi lain yang terkait. Melaporkan hasil ujian tingkat kompetensi kepada orang tua atau wali peserta didik dan Dinas Pendidikan. Kemudian ada menentukan kelulusan peserta didik dalam satuan pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik sesuai dengan kriteria, menyelesaikan seluruh program pembelajaran, mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dengan ketentuan kompetensi sikap spiritual dan sosial, termasuk kategori baik dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal dengan KKM yang telah ditetapkan. Lulus ujian akhir sekolah, lulus ujian nasional. Menerbitkan surat keterangan hasil ujian nasional atau yang sering disebut dengan SKHUN, setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggara ujian nasional. Menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dilakukan melalui ujian nasional dan ujian mutu tingkat kompetensi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Dalam ujian nasional, penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil. Hasil UN digunakan untuk salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Pemetaan mutu, pembinaan, dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu. Dalam ujian nasional, dalam rangka standarisasi UN diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat nasional yang dikembangkan oleh pemerintah, sedangkan soalnya disusun oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dengan komposisi tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kriteria kelulusan UN ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah. Yang kelima, dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap UN dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Nah, dalam pelaksanaan dan pelaporan penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini, dalam ujian mutu tingkat kompetensi, terdapat ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan oleh pemerintah pada seluruh satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan dan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Ujian mutu tingkat kompetensi dilakukan sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu,
sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Instrumen pelaksanaan dan pelaporan ujian mutu tingkat kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif, sebagaimana hasil studi lain yang skala internasional dalam skala internasional. Itulah pembahasan poin keempat, dan sekarang kita masuk ke pembahasan poin kelima, yaitu tentang karakteristik penilaian. Karakteristik penilaian terdapat 5, yaitu 5 bentuk, yaitu batas tuntas, mohon maaf, ini tipe. Yang pertama ada belajar tuntas. Yang pertama ada belajar tuntas. Yang kedua ada otentik. Yang ketiga ada berkesinambungan. Yang keempat, menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Kita akan membahas satu persatu. Dari karakteristik penilaian tersebut. Yang pertama, belajar tuntas. Nah, ketuntasan belajar merupakan capaian minimal dari kompetensi setiap muatan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Nah, ketuntasan aspek sikap atau KI1 dan KI2 ditujukan dengan perilaku baik peserta didik. Jika perilaku peserta didik belum menunjukkan kriteria baik, maka dilakukan pemberian umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus-menerus, sehingga peserta didik menunjukkan perilaku baik. Ketuntasan belajar aspek pengetahuan atau KI3 dan keterampilan dalam KI4 ditentukan oleh satuan pendidikan. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi kesempatan untuk perbaikan atau remedial teaching. Dan peserta didik yang tidak diperkenankan melanjutkan pembelajaran kompetensi selanjutnya sebelum kompetensi tersebut tuntas. Nah, kriteria ketuntasan dijadikan acuan oleh pendidik untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai. Melalui cara tersebut, pendidik mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki. Yang kedua yaitu otentik. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang dikaitkan dengan situasi nyata, bukan dunia sekolah. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian digunakan berbagai bentuk dan teknik penilaian. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, karakteristik penilaian berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Karakteristik yang keempat yaitu menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Nah, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Berbagai metode atau teknik penilaian dapat digunakan, seperti hanya tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja atau praktik dan produk, penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi. Karakteristik yang kelima yaitu berdasarkan acuan kriteria. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria.
Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai karakteristik penilaian. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keenam, yaitu tentang bagaimana sih implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP, SMK, ataupun SMA. Nah, implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 di tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK terdapat 3, yaitu yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dalam perencanaan ini yang pertama, menentukan tujuan evaluasi, yaitu untuk menilai proses pembelajaran formatif atau untuk menentukan keberhasilan peserta didik dalam menyerap materi atau untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi dasar. Guru menentukan kompetensi dasar yang akan dinilai. Kemudian yang ketiga, menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal harus mewakili kurikulum sebagai sampel dari hal yang akan dinilai oleh guru. Komponen soal harus jelas, serta mudah dipahami. Soal hendaknya dibuat sesuai indikator soal. Kemudian yang keempat, mengembangkan draft instrumen. Nah, mengembangkan draft instrumen ini, instrumen penilaian dapat disusun dalam bentuk non-tes maupun tes. Kemudian menguji validasi soal. Menguji validasi soal harus diuji coba di lapangan untuk mengukur sejauh mana kualitas soal yang telah dibuat. Kemudian langkah terakhir yaitu membuat soal. Membuat soal dilakukan setelah melakukan uji coba, maka guru perlu melakukan revisi. Membuat soal dilakukan setelah uji coba, sehingga guru dapat melakukan revisi sesuai tingkat proporsi, memperbaiki aspek bahasa, mengubah item soal, bahkan membuang soal yang dianggap tidak perlu kemudian membuat soal kembali. Atau dapat ketika membuat soal sudah selesai, maka langkah perencanaan dapat terselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan implementasi evaluasi pembelajaran. Terdapat 3 yaitu dalam kegiatan awal atau pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan awal atau pendahuluan, dalam pelaksanaan itu yang pertama ada kegiatan awal dan pendahuluan. Nah, kegiatan awal atau pendahuluan ini, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari. Guru juga mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kemudian menyampaikan garis besar, cakupan materi, dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dan tugas. Kemudian dalam kegiatan inti dan kegiatan penutup,
Dalam kegiatan inti ada yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, kegiatan inti tersebut merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Nah, kegiatan inti ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang meliputi proses observasi, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan kompetensi dasar yang bersifat prosedur, untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan pengamatan. Kemudian terhadap permodelan demonstrasi oleh guru atau ahli. Peserta didik menirukan. Selanjutnya, guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik dan latihan lanjutan kepada peserta didik. Kemudian pada kegiatan penutup, dalam kegiatan penutup, guru bersama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan, layanan, dan memberikan tugas baik tugas individual maupun tugas kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan pada berbagai aspek pembelajaran secara menyeluruh dengan memperhatikan masukan, proses, dan hasil. Itulah tadi implementasi evaluasi pembelajaran dalam kurikulum 13 di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kendala atau masalah apa saja sih yang mungkin ditemui oleh guru dan peserta didik dalam mengimplementasikannya. Nah, kendala yang mungkin ditemui guru dan peserta didik dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 itu yang pertama, kesulitan guru dalam memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, guru merasa kurang dilatih untuk melaksanakan kurikulum 2013 dalam kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, belum adanya silabus final mengakibatkan kesulitan dalam pembuatan RPP. Kemudian, keluhan tentang keterurutan materi pelajaran. Yang kelima, siswa kebanyakan dari keluarga menengah ke bawah dengan dukungan belajar dari orang tua yang kurang. Siswa terbiasa pasif mendengarkan penjelasan guru. Butuh waktu untuk menjadi aktif, mencari dan mempelajari materi. Nah, dalam suatu kendala pasti akan ada solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, solusi apa yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ada beberapa solusi. Yang pertama, lesson study ataupun workshop yang membahas cara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimasukkan dalam kurikulum 2013. Kemudian,
Dapat juga melakukan pertemuan antar sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 tersebut. Nah, demikianlah pembahasan mengenai evaluasi pembelajaran dalam perspektif kurikulum 2013 atau K13. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan ini adalah daftar pustaka dari pembahasan kita pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam Rahayu.